segala hal yang harus saya katakan itu tidak dipresentasikan dari saya. Ini hanya dengan saja. Yang ketiga, 2, 1, saya rasa kamu tidak bisa memilih untuk melakukan gimana, tapi karena adanya narasi bahwa kamu harus memberikan feedback yang lebih, jadi saya rasa itu akan buruk pada akhirnya. Dengan jalan hormat, mari masuk. Maksudnya kali ini membahas bagaimana pada akhirnya bahwa narasi ke negara itu tidak seharusnya menekankan pengorbanan bagi negara. Ia akan mendukung itu. Beberapa framing. 1. Kenapa negara itu bisa ada dan apa tujuan negara itu dibangun dulu. 2. Apa dampak dari narasi ini bagi aktor-aktor tentang status quo. 3. Bagaimana pada akhirnya government hadir untuk mengubah kalau rakyat tidak harusnya berkorban untuk negara dan negara yang berarti ini penekanan dan narasi ini bagaimana bentuk glorifikasi hal tersebut. Masuk ke setup bagaimana pada akhirnya narasi ke negara ini. Ini hadir karena adanya isu pemerintahan atau jargon sosial. Kalau kamu harus korbankan harta bahkan jiwa kamu untuk negara dan lain sebagainya yang sudah merajalela di status quo. Pun B, negara itu lahir karena adanya rakyat juri. Jadi mereka memberikan sebagian besar hak untuk pemerintah bagaimana pada akhirnya mereka mengatur, membuat dan mengimplementasikan aturan atau kebijakan demi keadilan yang menyeluruh dan adil bagi semua wilayah dan kalangan masyarakat di status quo. C. Pengorbanan rakyat seperti apa pada akhirnya ini akan menjadi patokan bagi semua rakyat. Jadi segala bentuk kontribusi yang diberikan rakyat kepada negara itu harus sukarela dan memandang bagaimana kondisimu. Ini akan saya jelaskan kenapa ini buruk. Tapi sebelum itu, apa akar permasalahan musik kita kali ini? Ini hadir karena adanya rasa kalau pahlawan yang berjuang di masa lalu itu untuk kemerdekaan. Jadi ada rasa kalau kamu sebagai orang yang merasakan kemerdekaan yang kamu harus berkorban pula. Tapi saya rasa konteks di dunia di status quo sekarang itu sudah beda karena dulu itu pada saat perang juri. Jadi karena sekarang sudah tidak. Dan juga saya rasa apa kamu memperjuangkan kemerdekaan itu pada akhirnya bukan berarti kamu harus memberikan feedback juga, tapi bagaimana pada akhirnya kamu bisa untuk hidup bebas dari penjajah. Dalam konteks kita bisa untuk membangun negara kita tanpa ada tekanan dari penjajah itu sendiri. Pada akhirnya mereka mau pada akhirnya kita untuk sejahtera dan bebas untuk menyuarakan aspirasi kita dan lain sebagainya. Tapi ya kenapa ini penting? 1. Apa dampak? Ini akan menyebabkan dan buruk secara langsung. Pada akhirnya mereka akan terdoktrin untuk membuat rakyat mengorbankan segala hal kepada pemerintah dan ini akan berdampak nasional atau menyeluruh karena narasi ini hadir dari pemerintah itu sendiri. 2. Ada bentuk eksploitasi mereka. Bayangkan, rakyat membayar segitu banyak harta atau kondisi atau ekonomi mereka kepada negara dalam jumlah besar sehingga pemerintah bisa untuk bebas dalam memanfaatkan hal tersebut dan bersembunyi di balik jargon. Kamu harus berkorban untuk rakyat karena negara ini sudah berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan untuk kamu. Dan ya saya rasa 3 aktor di sini. 1. Pemerintah itu sendiri yang akan memberikan kebijakan, mengatur kebijakan dan menjalankan narasi ini, dan yang akan memberikan dampak yang banyak karena mereka hanya memberikan acuan, tapi mereka malah tugasnya mereka yang harus mendukung rakyat, tapi malah mereka yang menyuruh rakyat untuk bergerak sendiri. Ketiga, aktor di sini adalah rakyat itu sendiri. Bagaimana pada akhirnya mereka didoktrin tentang narasi ini dan akan berdampak pada psikologis rakyat itu sendiri kalau narasi ini ditekan pada akhirnya. Dan ya, ini akan bentuk pengorbanan itu ada 2. 1. Orang itu sendiri, mereka disuruh untuk bekerja keras tapi mereka tidak diberi upah yang layak. Bayangkan di status quo sekarang ini sudah upah di bawah UMR itu eksis di status quo. Dan juga kerja, contohnya guru yang bekerja 8 jam tapi digaji 1 juta per bulan. Dan saya rasa juga status quo saat ini rakyat sudah berkontribusi banyak di pemerintah seperti mereka membayar pajak pembangunan, upah, PPh, bumi dan kendaraan dan lain sebagainya. Mereka juga sudah patuh hukum karena mereka sadar ada batas hukum di negara dan tidak bisa seenaknya untuk melakukan hal tersebut. Dan goals kita kali ini bagaimana pada akhirnya kita membuat kestabilan antara rakyat dan politik sendiri, rakyat untuk negara dan negara untuk rakyat. Kami akan buktikan bagaimana pada akhirnya narasi ini hadir karena bentuk narasi penekanan itu tidak baik pada akhirnya dulu. Tapi ya, 1. Apa yang kita
poin mereka tidak penting, tidak mungkin dan poin mereka tidak mungkin karena ketika itu terjadi itu tidak sesuai dengan SDA atau SDM. Jadi ketika rakyat tidak melakukan perubahan seperti memberikan kata yang seperti yang dikatakan oleh tim pertama pemerintah, lalu bagaimana negara bisa berlangsung? Nah memang benar rakyat yang membuat negara ada, tapi kalau rakyat tidak melakukan perubahan seperti memberikan kata atau membayar pajak, lalu bagaimana negara bisa berjalan tanpa adanya sumber daya manusia dari rakyat itu sendiri. Itu saya merasa sebenarnya tim Pro tidak mengerti pengorbanan itu seperti apa. Pengorbanan bisa berupa pengeluaran harta seperti membayar pajak. Nah lanjut di argumen saya. Nah Juri, masalah apa yang ada di status quo? Nah di status quo itu ada masalah yaitu ketika di status quo itu ada masalah yaitu kurangnya rasa nasionalisme. Nah apa yang terjadi ketika kurangnya ada rasa nasionalisme? Rakyat digampang untuk diadu domba oleh mungkin pihak luar, dan ketika mereka diadu domba itu akan gampang terpecah belah dan gampang musuh. Kalau saya Juri, di Indonesia ada dua kubu besar, kubu A dan kubu B. Nah ketika rasa nasional mereka rendah tidak tinggi, mereka akan diadu domba oleh pihak dari luar. Nah ketika mereka diadu domba, dua kubu besar ini diadu domba, mereka akan terjadi rusuh. Nah walaupun di Indonesia bukan hanya ada kubu A dan kubu B, ada kubu C, D, E, tapi ketika dua kubu ini rusuh, ketika dua kubu ini berkelahi, yang akan terkena dampaknya bukan hanya kubu A dan kubu B, melainkan kubu C, D, E juga akan terkena. Nah bahkan di kasus ekstrimnya negara bisa terpecah belah menjadi dua. Mungkin ada ketika kasus ekstrimnya ada mungkin bisa terjadi ada Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Indonesia mungkin bisa terpecah belah. Nah solusi dari masalah ini apa, Juri? Yaitu pertama kita bisa rakyat tumbuhkan rasa nasionalisme. Bagaimana rasa nasionalismenya? Menumbuhkan rasa nasionalismenya dengan cara pertama melakukan pengorbanan. Nah pengorbanannya seperti apa? Banyak cara yang bisa dilakukan, Juri. Salah satu banyak cara yang bisa dilakukan, Juri. Bahkan ketika kita mewakili Indonesia untuk pergi berlomba di luar negeri, itu juga sudah merupakan salah satu pengorbanan sumber daya kita sendiri, sumber daya manusia itu sendiri. Nah selain daripada itu, kita bisa ambil contoh kasus pengorbanan di tahun 1908. Nah latar dari kasus ini adalah ketika presiden ketika Indonesia sekarang membuat banyak inovasi dan semua harga jadi naik. Nah ketika itu terjadi, apa yang merugi? Tentu saja rakyat. Dan rakyat yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi karena adanya musik ini, mereka karena adanya musik ini, mereka mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, mereka melakukan demo, mereka banyak berkorban, ketika pengorbanan 98 terjadi, sudah terjadi tragedi 98, banyak korban yang berjatuhan. Akhirnya suatu turun dan diganti sama presiden baru dan inflasi diturun. Nah tujuan kita apa di sini? Yaitu pengorbanan yang dilakukan rakyat justru membawa dampak positif ke berbagai aktor. Jadi kami di sini sebagai tim oposisi menolak musik kita pada hari ini agar narasi pengorbanan tidak dihilangkan dan agar keadaan di negeri ini bisa tetap diperjuangkan. Nah untuk mencari keadilan di negeri ini, kita tahu bagaimana karakterisasi dari pemerintah kita sendiri. Kita tahu bagaimana pemerintah kita sendiri mereka bersikap tidak adil kepada rakyat mereka sendiri. Jadi ketika pemerintah sendiri tidak bisa memberikan keadilan kepada rakyat, siapa yang akan memberikan keadilan kepada rakyat? Siapa yang akan mencari keadilan untuk rakyat kalau bukan rakyat itu sendiri? Dan mungkin tim kontra mungkin akan datang dan mengatakan bahwa kalau misalnya korban contoh tadi korban 98 itu mereka yang sampai mati itu, siapa yang akan memperjuangkan hak mereka? Ketika orang-orang yang melakukan pengorbanan itu mati, siapa yang orang-orang yang mencari keadilan itu mati, siapa yang akan mencari keadilan untuk mereka? Nah jawabannya adalah orang-orang yang tidak berkorban secara yang mereka. Contohnya itu ada aksi kamisan ini adalah merupakan aksi demo untuk mencari korban dari tragedi 1998. Jadi ketika walaupun ada aktor yang mati dan mungkin tidak mendapat keadilan, tetapi tidak bisa mendapat keadilan untuk diri sendiri, tapi rakyat lain yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mereka akan datang dan mencari keadilan untuk orang-orang itu. Dan itu saja dari saya. Terima kasih.
sumber terlebih dahulu. Kalau ingin memberikan QA atau interupsi, silakan angkat tangan dan katakan QA atau interupsi. Jangan spam interupsi karena saya akan jawab ketika argumentasi saya telah selesai. Saya ingin fokus ke argumentasi saya terlebih dahulu. Baik, menunjukkan kasus dalam 3, 2, 1. Saya rasa mereka terlalu bermain di case mereka. Mereka tidak pernah melihat bagaimana dampak buruk penekanan narasi pengorbanan rakyat bagi negara itu sendiri terjadi. Pada akhirnya mereka tidak pernah menjawab kekhawatiran dari sisi proposisi itu sendiri. Jadi saya akan menjelaskan dalam 5 mereka mengatakan poin kami tidak penting karena tidak sesuai dengan SDM. Tapi saya rasa itu terlalu dismisif karena mereka tidak pernah menjelaskan kepada kita bagaimana ini terjadi di masyarakat. Jadi saya rasa seluruh argumentasi mereka tentang hal ini itu untuk 2. Kalau masalah bayar pajak itu tidak eksklusif. Kalau mereka mengatakan bahwa pada di sisi kami tidak akan ada orang yang membayar pajak, saya rasa itu tidak akan kena eksklusif di sisi mereka. Karena pada akhirnya hari ini akan lagi menjadi kedua sisi. Karena pada akhirnya saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana kontrafaktor yang akan terjadi di sisi proposisi itu sendiri dan bagaimana rakyat untuk negara dan negara untuk rakyat. Pun 3, saya rasa oke, kalau status quo ada masalah minim nasionalisme, tapi penekanan narasi ini hanya akan membuat masyarakat nasionalis karena paksaan, bukan karena kesadaran. Jadi mereka akan memaksa masyarakat nasionalis tanpa masyarakat itu sendiri sadar bahwa mereka harus bersifat nasionalis itu sendiri. Jadi saya rasa masyarakat yang bersifat nasionalis itu hanya akan terjadi karena keterpaksaan, bukan karena kesadaran. 4, seluruh kasus mereka tentang Indonesia bisa terbaca belah itu runtuh pada akhirnya. Tapi mari sepakat hal ini. Kalau saya bisa flip kasus mereka tentang hal ini, makanya harus benar-benar mereka. Justru kalau narasi ini kan masyarakat akan kepada pemerintah, karena pada akhirnya apa yang diberikan oleh pemerintah dan rakyat untuk pemerintah itu feedbacknya minim. Pada akhirnya rakyat akan mendemonisasi bagaimana negara itu sendiri berjalan. Pada akhirnya di status quo sekarang telah muncul di berbagai daerah di demo itu terjadi. Pun 5, mereka bilang bahwa pemerintah tidak bisa mereka bilang pada akhirnya pemerintah tidak bisa adil ke rakyat. Kalau rakyat tidak menuntut, dan pada akhirnya Sofia telah menjelaskan kepada Anda bagaimana sebenarnya kami hadir. Pada akhirnya di sisi kami pemerintah akan bisa adil karena pada akhirnya akan ada feedback antara pemerintah dan negara itu sendiri. Jadi saya rasa seluruh kasus satu mereka untuk video mereka dan pendidikan mereka tidak akan bisa dikredit. Oke, tapi sadari bahwa pada akhirnya dua aktor di sini, satu pemerintah dan 2 rakyat. Tapi apa sebenarnya urgensi musim ini? Negara harus mensejahterakan rakyat, tapi pada akhirnya rakyat yang harus lebih banyak berkorban. Pada akhirnya pemikiran seharusnya dalam framing bagaimana bentuk narasi negara ini akan berlaku sosial masyarakat itu sendiri. Tapi apa sebenarnya beban pemerintah dari sisi provinsi? 1, saya akan memberikan kepada Anda bahwa pada akhirnya bentuk narasi kenegaraan tidak seharus bentuk narasi kenegaraan yang menekankan perkembangan rakyat bagi negara itu tidak hanya status quo. Tapi 2, bagaimana pada akhirnya pengorbanan rakyat lahir karena kesadaran bukan karena tekanan. Mari ngomong kasus. 1, kenapa bentuk penekanan narasi pengorbanan rakyat bagi negara itu tidak begitu baik? Akan ada paradigma baru yang berbunyi pengorbanan rakyat harus lebih besar dibanding pengorbanan negara. Contoh, kamu telah membayar banyak pajak, tapi ketika kamu jatuh miskin, negara akan mengatakan itu bentuk pengorbanan kamu, jadi kamu harus rela jadi sampai kapan hal ini akan terjadi? Itu akan menimbulkan lingkaran di sisi mereka. Pun negara juga harus memberikan hak yang untuk rakyat, bukan hanya rakyat yang hanya memberikan kewajiban. Sadari, kalau bentuk penekanan narasi ini tidak ditiadakan, rakyat akan bisa berpasrah dan rela karena mereka akan terdoktrin. Dan apa saya miskin? Asalkan kewajiban saya ke negara telah terpenuhi. Padahal negara tidak pernah sekalipun melirik mereka. Pun pada akhirnya akan muncul doktrin baru seperti kamu akan terdoktrin untuk terus mengorban atau pernah mengharapkan bantuan dari negara itu sendiri. Tapi pada akhirnya negara tidak akan pernah bisa memberikan feedback atau umpan balik pada rakyatnya sendiri. Sehingga pada akhirnya poin C, bentuk eksploitasi akan bisa kemungkinan terjadi di sisi mereka. Karena sadari, contoh, semua negara dikategorikan miskin. Padahal rakyatnya sudah membayar pajak tinggi, rakyatnya sudah rela berkorban banyak untuk negaranya. Tapi siapa yang disalahkan? Justru yang pada akhirnya rakyatnya akan disalahkan. Pada akhirnya negara itu miskin karena rakyatnya kurang berkorban. Padahal rakyatnya telah berkorban sebanyak mungkin. Mereka telah membayar pajak, mereka telah ikut untuk militer, dan pada akhirnya negara telah miskin. Dan pada akhirnya yang akan didemonisasi itu adalah bentuk pengorbanan rakyatnya itu sendiri. Padahal kesalahannya itu terletak pada kesalahan struktural. Pada akhirnya pihak pemerintah harus bisa mengeksploitasi hal ini. Terus pada akhirnya mereka akan menggunakan sebagai kesempatan. Karena pada akhirnya kalau mereka mengeksploitasi bentuk sumber daya alam yang sumber dayanya, pada akhirnya akan disalahkan rakyatnya bukan pemerintahnya. Jadi pemerintah bisa memanfaatkan hal ini di sisi mereka. Bagaimana bentuk faktornya ada di sisi proposisi. Kami mau tidak ada narasi yang ditekan karena sadari akan ada 2 narasi di sini. Karena 2 narasi kenegaraan, satu rakyat untuk negara dan negara untuk rakyat. Daripada kita harus menekankan satu narasi, mending kita menyeimbangkan 2 narasi tersebut. Rakyat memberikan kinerjanya dan negara memberikan feedback
dengan bantuan sosial, subsidi dan pengutamaan kesejahteraan rakyat. Pun pada akhirnya outputnya akan ada check and balance terhadap pemerintah itu sendiri, pemerintah dan rakyat itu sendiri. Pun pada akhirnya goals yang telah dijelaskan oleh Sofia dengan kestabilan antara rakyat dan pemerintah itu akan lebih lanjut menjadi di sisi kami. Jadi saya rasa goals dari sisi mereka itu telah hancur, dan pada akhirnya pembicaraan mereka telah saya bidas keseluruhannya, maka P2 dan P3 mereka tidak akan pernah bisa dipilih dengan berbagai alasan dalam membangun emosi. Baik, di sini dengan bicara kedua, saya kurang jelas negara harus banyak berkorban, warga harus banyak berkorban ke negara. Jelas karena jika hanya dengan pemerintah, bagaimana negara ini maju? Karena di dalam negara itu ada warga dan pemerintahnya, dan negara dan warga yang jelas dan warga yang harus menanggung tanggung jawabnya untuk negara. Dan untuk tadi tim pro hanya fokus kepada pengorbanan secara fisik ataupun uang. Bicara satu saya mengatakan bahwa pengorbanan tidak hanya melalui uang saja, tetapi juga melalui mengikuti perlombaan luar negeri sebagai perwakilan Indonesia. Dan di sini saya menjelaskan bagaimana argumen saya. Sebagai warga negara, kita jelas harus membela negara kita sendiri. Kenapa? Karena untuk menjaga nama baik negara dari negara lain. Siapa sih yang tidak ingin terlihat baik di depan orang lain? Kita sebagai manusia saja ingin dilihat baik di mata manusia lain, apalagi di negara lain. Dengan baik, kita ambil contoh dengan adanya masalah kemarin pembunuhan. Saya sebagai tokoh komunitas cukup dengan tindakan saya yang berani turun ke jalan untuk meminta keadilan dengan adanya korban. Itu mungkin prihatin saudara-saudara, tetapi melihat pengorbanan dari orang-orang demi keadilan bangsa agar Indonesia tetap maju dan terlihat baik di mata negara lain, menurut saya sebagai dewan itu sudah cukup. Dan dari korban tersebut kami sebagai dewan jelas akan bertanggung jawab dengan melihatnya dari korban. Kita ambil contoh ya. Kalau kamu bilang agar negara kamu bagus dilihat orang lain, apakah kamu mau membuat negara kamu bagus dengan mengorbankan begitu banyak rakyat kamu? Sehingga saya rasa mereka jahat gitu, kalau mereka mau mengorbankan rakyat mereka untuk menjaga kita negara itu sendiri tanpa adanya check and balance atau feedback dari negara itu sendiri. Baik, untuk instruksi akan saya jawab jika saya langsung membaca soalnya. Baik, kita lanjut, kita ambil contoh dari hal pembunuhan kemarin. Di demo tersebut ada korban dari saudara saya di Papua yang telah menjadi korban dari demo tersebut. Dengan itu, keluarganya saya sebagai dewan pemerintah bertanggung jawab atas istri dan anak-anak dari korban. Dengan cara apa? Dengan cara kami sebagai dewan memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya, memberikan mereka tempat tinggal, serta sumbangan uang, serta beasiswa untuk anak-anak dari korban. Baik, dengan ini contoh kasusnya bisa diambil seperti yang dijelaskan oleh tim pembicara pertama saya. Seperti sekarang ini saya sebagai siswa SMA Negeri 3 kalau berkorban di sekolah saya, bukan hanya sekolah, tetapi juga untuk kota saya sendiri, untuk memenangkan lomba mewakili sekolah serta kota. Begitupun dengan atlet-atlet Indonesia yang tahu contohnya yang berjuang atau berkorban untuk bangsa-bangsa negara di lomba-lomba internasional seperti Asian Games dan World Debat Competition dan lomba-lomba lainnya. Bukan hanya di dunia olahraga juga, tetapi juga di dunia sastra. Untuk instruksinya, baik, saya luruskan kembali.
dari argumen saya ini tadi melihat dengan korban, kami sebagai pemerintah akan resmi bertanggung jawab dari sisi apapun itu dengan memberikan kehidupan atau menampung kehidupan dari korban dengan cara seperti tadi yang sudah saya jelaskan, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan donasi uang, serta memberikan beasiswa kepada anak-anaknya nanti. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya, Maroko, Kota Indah. Terima kasih. Saya Nanda membuat kasus dalam 3, 2, dan 1. Saya warga Indonesia, saya udah bayar pajak, sumbangsi saya ke negara udah ada, dan ketika saya jatuh sakit, saya terus disuruh sabar karena fasilitas dari negara itu tidak memadai dewan juri yang terhormat. Karena negara bilang apa? Ini adalah bentuk pengorbanan kamu kepada negara kita sendiri. Ini bentuk terjahat yang hadir di sisi mereka, karena negara akan terus mendoktrin para rakyat mereka untuk mau berkorban kepada masyarakat itu sendiri. Tapi saya akan analisis lebih dalam. Tapi sebelum itu, mari kita respon beberapa pembingkaian yang hadir di pihak mereka. 1. Kalau mereka bilang rakyat tidak berkorban, bagaimana negara bisa ada? Saya akan bilang, saya rasa pahlawan sudah berkorban di zaman dahulu untuk memerdekakan kita dewan juri. Mereka rela mati untuk mensejahterakan anak cucu mereka. Ketika kita masih dieksploitasi atau ketika kita masih disamakan dengan zaman dahulu, yaitu kita ditekan untuk terus berkorban, pada akhirnya apa? Kita tidak akan pernah sejahtera. Dan perjuangan pahlawan di sisi mereka itu akan sia-sia pada akhirnya. Tapi 2, kalau mereka bilang bentuk pengorbanan itu ada banyak seperti harta, jiwa atau fisik dan lain sebagainya dan olimpiade, saya akan jelaskan. Saya akan memberikan contoh seperti apa? Polisi udah berkorban 2 hal, yaitu harta mereka untuk membayar pajak mereka, dan mereka sudah mengorbankan fisik dan jiwa mereka untuk membela negara kita mati-matian. Tapi balasannya apa dewan juri? Mereka tetap tidak diberikan gaji yang layak, mereka tidak diberikan upah yang layak. Ini adalah bentuk penjahat yang ada di sisi mereka ketika mereka terus menekankan pengorbanan rakyat bagi negara. Ini narasi yang buruk di pihak mereka. Tapi 3, kalau mereka bilang rasa nasionalisme akan hilang di sisi kita, itu tidak akan pernah hilang karena ya ada narasi solidaritas dan gotong royong dewan juri yang terhormat. Itu sudah ada dari dulu. Kamu rakyat Indonesia, kamu hidup dengan budaya saling tolong menolong, dan rasa nasionalisme kita tidak akan pernah hilang pada akhirnya. Tapi 4, kalau mereka bilang kita sudah mengorbankan sebagai pergi olimpiade mengharumkan nama bangsa, saya rasa mereka mengharumkan nama bangsa, tapi apakah ada umpan balik dari pemerintah itu sendiri? Pemerintah hanya memuji mereka ketika mereka mendapatkan penghargaan. Tapi mari kita lihat, apakah pemerintah pernah membersamai mereka di proses mereka? Tidak dewan juri. Ini yang P1 dan P2 saya sudah jelaskan, sudah tekankan. Kalau kita mau untuk menstabilkan keduanya, negara ada untuk rakyat dan negara ada untuk rakyat dan rakyat ada untuk negara, sehingga tidak akan ada tumpang tindih di antara salah satunya dewan juri yang terhormat. Tapi oke, saya akan 4, mereka bilang kalau pemerintah nggak bisa adil ke rakyat. Saya rasa ini sudah P2 saya flip dan itu tidak. P2 saya sudah flip kalau kita akan menstabilkan, sehingga saya rasa di pihak mereka itu sudah terbantah dari awal. Tapi ya, P1 saya sudah bilang ini akan berdampak pada psikologis itu sendiri. Seperti kalau narasi pengorbanan sudah tertanam di diri kamu akan didoktrin untuk terus untuk berkorban untuk negara kamu itu sendiri. Contohnya apa? Ketika kamu sudah mendapatkan beasiswa ke Cina misalnya, untuk kamu belajar tentang teknologi misalnya, kamu udah bisa dan mau menetap di sana untuk masa depan kamu yang lebih baik. Tapi tertanam di dalam diri kamu dan negara sudah ikat kamu dengan kontrak. Kalau kamu sudah belajar, kamu harus kembali ke Indonesia untuk mengajarkan ilmu yang kamu dapat di sana. Pada akhirnya, kamu harus menekan, kamu harus memendam semua masa depan kamu untuk negara. Ini adalah bentuk terjahat di sisi mereka, karena ya mereka sedari awal tekankan kalau pengorbanan rakyat itu harus ada untuk memajukan negara kita. Pada akhirnya, kamu hanya berputar di dalam
tidak pantas diberikan gaji yang banyak karena mereka hanya mengajak ilmu. Pada akhirnya apa? Di pihak mereka tidak akan pernah terselesaikan. Di pihak mereka akan ada terus eksploitasi. Di pihak mereka akan terus ada ketimpangan. Artinya hanya rakyat yang mau memperjuangkan bangsa Indonesia, tapi tanpa ada negara, tanpa ada pemerintah yang mau turut serta. Artinya di pihak mereka akan terlalu rentan terkena eksploitasi pada akhirnya diakhiri. Tapi ya, satu saya juga sudah jelaskan kepada kita semua, kalau rakyat sudah berkontribusi banyak di pemerintahan, artinya kita mau menstabilkan seperti apa bentuknya. Kita stabilkan kalau rakyat sudah bekerja kepada negara, artinya negara memberikan upaya yang lain misalnya, atau melihat kinerja mereka tak bagus, mereka bisa dinaikkan jabatannya. Itu adalah bentuk kestabilan yang ada di kita pada akhirnya Dewan Juri yang Dewan. Sehingga saya rasa apapun kasus yang mereka bawakan itu tidak dapat dikredit dan dengan semua alasan bangga mendukung motif. Hal sensitif tidak mempresentasikan diri saya, hanya kepentingan bangsa. Misal, seorang orang Indonesia mengintegrasi nasionalisme, pasti mereka akan bersedia untuk mengorbankan diri mereka untuk negara mereka sebagai rasa dari bentuk nasionalisme. Ini adalah salah satu analogi skenario dari tim kami. Nah, tim pro tadi menjelaskan bahwa rakyat telah terdoktrin oleh negara. Rakyat hanya terprovokasi oleh pemerintah untuk membayar pajak. Masuk ke argumen saya. Impro berasumsi bahwa pengorbanan untuk negara itu hanya dalam kasus ekstrim. Kami telah menjelaskan bahwa pengorbanan tidak hanya pada kasus ekstrim. Seperti contohnya, pembicara dua tim pro menjelaskan seorang atlet dari negara Indonesia dengan rasa nasionalisme mereka berani dan berkorban untuk negaranya agar Indonesia terlihat baik di mata negara lain. Untuk Batin membuka kasus, silakan kepada tim kontra untuk menutup kasus dimulai dari saat kata pertama. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini, tim pro hanya berfokus kepada kasus-kasus umum dan dampaknya yang dampak dari kasusnya hanya terkena kepada aktor mayoritas, sedangkan aktor minoritas. Sedangkan di kasus kami, memang benar tidak adanya ketika ada aktor kami yang mewakili negara untuk lomba dan tidak dapat penghargaan, tetapi justru ketika pemerintah memberikan untuk lomba dan tidak mendapatkan penghargaan, tetapi di sini kita dapat melihat atlet-atlet yang berani untuk pergi ke luar negeri untuk dengan rasa nasionalismenya itu, dengan rasa pengorbanan negaranya itu, mereka pasti akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah itu sendiri. Nah, mereka bilang rakyat tidak harus terus
berkorban karena pahlawan sudah berkorban terlebih dahulu. Tetapi justru ketika narasi ini hilang, dampaknya tidak ada lagi penghargaan bagi pahlawan-pahlawan yang telah mengorbankan jiwa mereka pada negara kita ini. Sepertinya itu yang tim pemerintah ini menghilangkan penghargaan kepada rakyat yang telah berkorban. Mungkin dari saya sekian. Untuk kasus dan 3, 2, dan 1. Saya miskin ya udah itu untuk korban saya terhadap negara. Ya sebenarnya pun kelebihan dari sisi oposisi. Yang paling utama kami sudah menjawab seluruh beban dari sisi oposisi. Saya telah menjelaskan kepada Anda bagaimana bentuk beban di sisi kami. Satu, kami telah memberikan beban kepada sisi kami bahwa kami akan membuktikan kepada Anda bahwa bentuk pendekatan narasi kenegaraan yang harusnya yang bertujuan pengorbanan rakyat bagi negara itu seharusnya tidak ada satu skor, tapi pengorbanan rakyat lahir karena kesadaran bukan karena tekanan. Tapi apa pun kelebihan dari sisi kami? Satu, kami telah menjelaskan kepada Anda bagaimana urgensi dan goals yang ada pada mosi. Dua, saya telah framing bagaimana bentuk mosi ini berjalan. Saya telah menjelaskan bagaimana bentuk definisi dari setiap bagaimana bentuk definisi dari narasi kenegaraan, bagaimana bentuk narasi perubahan bagi negara itu sendiri. Ketiga, kami telah membuktikan kepada Anda bahwa bentuk penekanan narasi ini itu akan berakhir buruk. Akan ada paradigma baru yang berbunyi perubahan rakyat harus lebih besar dibandingkan pengorbanan negara. Negara juga harus memberikan haknya untuk rakyat, bukan rakyat saja yang memberikan kewajiban. Tiga, akan ada bentuk eksploitasi. Pun pada akhirnya kami telah menjelaskan bentuk eksploitasi kepada Anda. Pada akhirnya akan ada oknum di pemerintahan yang akan memanfaatkan hal ini. Itu telah ada di argumentasi saya dan itu tidak pernah dijawab kekhawatiran oleh sisi oposisi. Jadi saya rasa itu adalah kredit dari sisi kami. Pun sisi kami telah menjelaskan bahwa akan ada kontrafaktual yang akan terjadi sisi oposisi. Untuk kontrafaktualnya apa? Kami mau bentuk narasi tentang rakyat itu negara dan negara itu rakyat itu seimbang sehingga stabilitas sosial itu akan datangkan pada akhirnya. Pada akhirnya kami tidak menjawab seluruh kekhawatiran dari sisi lawan. Kami telah menjawab seluruh kekhawatiran dari sisi lawan. Tapi apa sebenarnya kekurangan dari sisi oposisi itu sendiri? Pertama, mereka terlalu main di bisnis mereka. Mereka tidak pernah melihat bagaimana dampak buruk dari penekanan narasi ini, Juri. Pada akhirnya mereka terlalu bermain di bisnis mereka dan pernah melihat bagaimana worst case dari sisi mereka. Jadi saya rasa seluruh argumen mereka teruntuk. Kedua, seluruh kekhawatiran lawan terjawab seperti Indonesia pecah, pemerintah gak adil. Itu telah dijawab oleh sisi kami. Jadi saya rasa seluruh argumentasi mereka itu tidak bisa dikritik pada akhirnya. Pun pada akhirnya mereka menjelaskan sebuah hal tapi terlalu dismisif. Pun pada akhirnya mereka hanya pernah mengatakan bahwa hal ini baik dan mereka tidak pernah mengeksplorasi, elaborasi bagaimana sebenarnya hal ini akan baik di satu skop sendiri. Pun pada akhirnya mereka tidak pernah memberikan karakterisasi bagaimana musim ini akan berjalan. Itu akan membuat pada akhirnya framing mereka tertentu, maka P2 dan P3 mereka akan pada akhirnya biasa mereka juga ngambang diri. Mereka hanya membina sisi kami, tapi mereka tidak pernah menjelaskan secara eksplisit bagaimana sebenarnya cara mereka membina dari argumentasi kami. Pada akhirnya mereka tidak pernah menjawab argumentasi kami tentang apakah untuk menjaga citra negara rakyat harus berkorban. Saya rasa ini adalah bagian dari sisi kami. Pun pada akhirnya apa sebenarnya parameter atau matriks penilaian juri pada debat ini? Satu, siapa yang bisa menjamin bagaimana pada akhirnya atau rentan emosi itu bisa dijaga? Kedua, siapa yang lebih bisa membuktikan bahwa nasionalisme itu akan terjadi di sisi mana? Ketiga, bagaimana negara bisa mendapatkan keuntungan dan seluruh negara bisa meningkat juri? Saya rasa kami menang terhadap ketiga parameter tersebut. Maka sebagai alasan maka mendukung emosi. Terima kasih untuk kedua tim yang telah membuka dan menutup kasus dan kasus yang luar biasa. Kami mengapresiasi dan memberikan atas dan terima kasihnya nanti di